Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru PPKN, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hakikat bangsa dan negara, yaitu pertemuan pertama. Namun sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sekian, terima kasih. Semoga dengan berdoa apa yang kita harapkan dalam belajar ini bisa berhasil, dan tentunya ilmu yang kita pelajari nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, perhatikan mengenai PK konsep dalam pembelajaran hari ini, yang mana kita nanti akan menganalisis hakikat bangsa dan negara. Dalam menganalisis hakikat bangsa dan negara, nanti akan kita bagi menjadi subbab-subbab, atau kita bagi dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah mendeskripsikan hakikat bangsa. Yang kedua, mendeskripsikan hakikat negara dan unsur terbentuknya negara. Subbab yang ketiga, menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping subbab seperti ini, nantinya kita juga akan mengadakan proyek pembelajaran yang berupa kinerja atau tugas, yang nanti akan kita sambung dengan pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama ini kita akan membahas mengenai mendeskripsikan hakikat bangsa dan negara pada pertemuan pertama. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, karena tujuan ini adalah yang akan kita harapkan nantinya. Dalam pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tujuan yang kedua adalah menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya negara. Oke, nanti kita akan pelajari, kita dalami mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk mendalaminya, para anak-anakku semua, Anda bisa melihat, mengamati dari video berikut. Individu berasal dari kata in dan effect. Dalam bahasa Inggris, salah satunya berarti tidak, sedangkan divided berarti terbagi. Jadi individu berarti tidak terbagi atau kesatuan. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan kesatuan yang tak terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga
sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seseorang dikatakan makhluk individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan. Oke, demikian tadi mengenai sekilas ilustrasi drama tentang manusia sebagai makhluk individu dan tentunya juga kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, kita ulang supaya kita lebih paham mengenai manusia sebagai makhluk individu, yaitu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur jasmani atau raga dan rohani atau jiwa. Jadi manusia itu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Setiap manusia dibekali kemampuan atau potensi akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan sehingga sanggup untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya agar mampu bertahan hidup atau survival. Dengan akal dan pikirannya, ia mampu menaklukkan alam dan makhluk lain. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah makhluk yang hidup berkelompok, selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dengan kehidupan tradisional antara lain seperti kelompok suku-suku atau bangsa tertentu. Makna bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang dalam suatu wilayah yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan berpemerintahan sendiri. Jadi bangsa di sini tentunya mereka akan mengaku atau mengakui suatu bangsa tertentu berdasarkan atas ini unsur-unsur terbentuknya bangsa.
Unsur terbentuknya bangsa menurut Hancon adalah satu, unsur nasionalisme, yaitu kesamaan keturunan. Kemudian unsur wilayah, kemudian unsur bahasa, unsur adat istiadat, kesamaan politik, kesamaan perasaan, dan agama tertentu. Itu tadi adalah mengenai unsur terbentuknya bangsa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan saat ini. Terima sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.